Timnas Indonesia U17 pada akhirnya telah mengetahui lawan mereka di babak 8 besar. Yap, Korea Utara adalah tim yang akan dihadapi Evandra dan kawan-kawan. Tentu saja ini bukan tim sembarangan, karena selain pemimpinnya yang serem, tim ini juga terbilang punya kemampuan yang menjanjikan. Hal yang pastinya akan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia mengingat Korut punya gaya main yang berbeda dengan Korsel. Nah, laga ini sendiri dijamin akan berlangsung ketat, terlebih pelatih Korea Utara, Tae Song-oh, udah memberikan cywar ke tim Garuda. Lebih dari itu, Korea Utara diketahui juga udah menotis 4 pemain kunci Indonesia dalam laga yang kemungkinan akan dipantau oleh Kim Jong-un tersebut. Meskipun begitu, Timnas U17 Indonesia nggak akan gentar melawan pemenang 2 kali juara Asia U17 tersebut. Karena dengan 3 kemenangan yang telah diraih di fase grup pada akhirnya membuat tim ini makin naik moralnya untuk terus mencoba menang di tiap match yang dilakoni. Mantap ya mental ya. Bikin geger lur. Korea Utara telah menotis 4 pemain Timnas Indonesia U17. Pelatihnya pun mulai ketar-ketir mencari cara untuk mengalahkan Timnas Indonesia yang sekarang menjadi sorotan dunia berkat permainan yang luar biasanya. 3 kali permainan tidak pernah kalah, hanya 1 kali kebobolan lur. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama lur. Check it out. Meskipun udah lolos ke Piala Dunia, so pasti Garuda Muda masih memiliki hasrat untuk bisa terbang tinggi di Piala Asia. Berbekal 100% kemenangan di fase grup, Indonesia menatap babak 8 besar dengan penuh ambisi. Akan tetapi, untuk mencapai puncak, jelas akan ada rintangan yang siap menghadang. Dan di babak 8 besar nanti, Indonesia udah ditunggu oleh Korea Utara. Tim yang bagaimanapun nggak bisa diremehkan di Asia. Yap, hasil imbang 2-2 atas Oman pada akhirnya mengantarkan Korea Utara lolos ke 8 besar sekaligus mengunci 1 tiket ke Piala Dunia dengan duduk sebagai runner-up grup D. Dan tak lama setelah memastikan diri, pelatih Korea Utara, Tae Song-oh, langsung memberikan statement yang berisi cywar tipis-tipis ke tim Garuda. Yap, Tae Song-oh merasa sangat happy dengan keberhasilan timnya lolos ke Pildun, dan ia menegaskan laga melawan Indonesia akan menjadi laga yang besar, yang mana ia ingin para pemainnya bisa meredam tim Garuda yang di fase grup cukup produktif dengan 7 gol dari 3 laga. Ya, itu ya. Kami sangat senang dengan hasil ini. Kami telah berlatih dan mempersiapkan diri sejak lama untuk momen ini. Para pemain senang bisa lolos ke Piala Dunia. Kami kebobolan 2 gol malam ini, meskipun kami lebih menekankan pertahanan. Kami harus memperbaiki area itu di pertandingan mendatang. Mengenai Piala Dunia, kami akan menganalisis kekuatan dan kelemahan kami dari kompetisi ini. Ucap Tae Song-oh usai laga versus Oman Persiapan sekali ya. AFC. Yap, secara peta kekuatan, Timnas Indonesia sekali lagi nggak boleh meremehkan. Karena biar gimana pun, Korea Utara adalah tim yang pernah 2 kali juara di kompetisi ini, yaitu pada tahun 2010 dan 2014. Selain itu, analisis terbaik juga harus bisa dilakukan Coach Nova, mengingat Korea Utara punya gaya main yang berbeda dengan Korea Selatan. Jika Korsel adalah tim yang sangat ofensif, maka Korut adalah tim yang lebih cenderung defensif alias reaktif. Yang mana itu justru sama dengan gaya main Indonesia. Meskipun begitu, secara performa di grup, Korea Utara terbilang so-so sebenarnya. Di match pertama, mereka imbang 1-1 melawan Iran. Lalu di match kedua menang 3-0 atas Tajikistan. Dan di match terakhir, mereka imbang 2-2 dengan Oman, mengkoleksi 5 poin dengan memasukkan 6 gol, serta kebobolan 3 gol, menjadikan tim tersebut lolos sebagai runner-up Tajikistan. Lebih lanjut, selain soal tim, Korea Utara kabarnya juga udah mengantongi 4 nama yang menurut mereka adalah poin utama di dalam keseimbangan tim Garuda. Pertama, ada Matthew Baker, lalu ada Evandra Florasta, kemudian Zahabi Goli, dan yang terakhir 4 pemain yang luar biasa loh. Nah, jika Baker, Goli, dan Evandra mungkin nama mereka udah cukup sering disorot, tapi nama Alberto boleh jadi sangat underrated. Di mana pemain yang dianggap punya style mirip pemain negeri Samba sejauh ini udah mencetak 2 gol dari 3 pertandingan. Sejak di Piala AFF U16, Alberto memang diandalkan Coach Nova sebagai pemain nomor 10 yang bergerak di antara lini, di mana ia mampu berbagi peran dengan sangat baik bersama Evandra di lini tengah. Yap, sebagai nomor 10, Alberto dibekali skill olah bola mumpuni. Kemudian hal lain yang spesial, dia ini punya ketenangan serta pintar cari posisi. Golnya ke gawang Yaman, jadi bukti betapa cerdasnya ia menempatkan diri di posisi itu. Pun ketika melawan Afghanistan, dia bisa cari tempat dalam posisi bebas untuk kemudian menyelesaikan peluang itu dengan sangat kalem. Kalau Mimin pribadi lihat Alberto main sejak di AFF U16, asli beneran deh, gaya-gayanya tuh kayak orang Brazil gitu, atau mirip nomor 10 klasik di era sepak bola 90-an serta awal 2000-an. Ya, kalau kalian punya pandangan beda nggak apa-apa sih. Ya lur ya, di sini timnas Indonesia U17 jangan berbangga dulu dan jangan
menganggap remeh setiap pertandingan dan melawan negara-negara lain. Karena memang mereka pun menganalisis dari setiap pertandingan Lur ya, mencari kelemahan dari timnas U17 kita. Nah, makanya di sini Nova Irianto harus pintar mencari taktik dan merubah posisi atau jangan posisi Lur, strategi untuk setiap di pertandingannya seperti agar tidak mudah dibaca atau dianalisis oleh negara-negara lain atau tim lain. Disinilah peran Nova Irianto sangat penting Lur ya, untuk merubah taktik dari setiap pertandingan agar setiap tim tidak bisa menganalisisnya dengan tepat. Dan juga di sini timnas U17 sudah mencapai kedudukan yang sangat luar biasa, dan juga jangan sampai dia semua merasa bangga atau merasa paling hebat Lur ya, karena setiap pertandingan itu setiap waktu ada momen-momen tertentu. Makanya di sini jangan berbangga diri dulu, terus bersemangat untuk mengalahkan setiap pertandingan, kompak selalu, dan juga dijaga staminanya agar tetap stabil Lur. Jangan sampai kita sudah menang di atas seperti ini, kita berleha-leha dan berbangga diri sehingga membuat itu kesombongan dan akhirnya kalah. Itu yang kita khawatirkan Lur. Pokoknya kita dukung terus aja Lur. Kita lanjut. Sementara itu dari sisi Indonesia melawan Korea Utara, yang mana kemungkinan laga itu akan dipantau oleh Kim Jong-un. Sobat si Coach Nova masih punya beberapa catatan penting yang mesti dibenahi selama fase grup. Oke lah, hasilnya bagus. Oke lah, menang terus. Tapi semua juga paham jika tim ini masih bisa untuk memberikan sesuatu yang lebih karena ya emang potensial. Dan menurut Coach Nova, yang paling segera harus ia benahi adalah soal decision making pemain. Yap, salah satu penyakit umum di pemain kita, so pasti hobi banget dribbling gak penting. Dimana Coach Nova pun juga gak terlalu suka dengan itu. Nah, yang dimaksud adalah dribbling gak tahu wayah, alias ya gak ada visinya. Dalam sepak bola modern yang intensitasnya lebih cepat, seorang pemain harus bisa mengambil keputusan dalam waktu singkat. Itulah kenapa kita sering banget hilang momen, karena misal bola yang harusnya dipasing malah digocek. Begitu pula sebaliknya. Memang secara usia tim ini masih muda, tapi justru di masa muda inilah hal-hal dasar semacam itu harus diperhatikan. Kalau dibiarin mulu, ujung-ujungnya nggak ada bedanya sama yang udah-udah. Lari kenceng, gocek sana, gocek sini, mana nunduk pula. Pas giliran eksekusi, mak pelkenter. Kan dia bikin sebel gitu loh. Nah, melihat kekuatan Korea Utara yang mainnya 11-12 sama kita, so pasti main simple, sabar dan efisien adalah kunci. Dan Mimin percaya Coach Nova tahu apa yang harus dilakukan. Di sisi lain, terkait perkembangan yang ada, terutama timnas U17, so pasti bikin banyak pihak memberikan apresiasi, yang mana itu juga terlihat dari perwakilan FIFA yang baru-baru ini bertemu Pak Erik. Dalam postingan di sosmednya, Pak Erik tampak bareng sama Sekretari Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, untuk memberikan update progres pengembangan program usia muda di Indonesia. Senang. Ya Lur, di sini Coach Nova sangatlah tidak senang kalau misalnya ada salah satu pemain atau pemain dari timnas U17 tuh kebanyakan mendribling bola, karena memang Coach Nova pengen pemainnya itu seperti pemain modern yang hanya melakukan 1-2 passing gitu Lur. Jangan terlalu banyak menggocek bola, karena itu akan menjadikan kehilangan momen kita di lapangan. Yang bola seharusnya sudah di passing atau dioper kepada teman, itu hanya di dribbling, yang akan menjadikan bola itu jadi hilang momen loh. Harusnya momen sudah dapat untuk menciptakan gol, tapi bola itu malah dibawa dan digocek, akhirnya akan kena sama lawan kita. Itu yang tidak disukai oleh Coach Nova dan juga kebanyakan pemain-pemain atau pelatih di sepak bola Indonesia loh. Dan itulah yang harus dibenahi oleh Coach Nova dan juga pemain U17 agar bermain cepat, tidak lambat loh ya. Kita lanjut. Diberikan kesempatan oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 lalu. Alhamdulillah timnas Indonesia U17 saat ini bisa kembali lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi. Saya juga menyampaikan apresiasi untuk FIFA yang selalu memantau dan mendukung program pengembangan grassroots di Indonesia. Tulis beliau pada captionnya. Kemudian soal laga versus Korea Utara, Pak Erik juga ambil sikap dengan memberikan penegasan buat nggak usah takut. Yang gokil, Pak Erik tampak bersalaman dan bertemu dengan Presiden KFA, Chung Mong-gyu. Dalam captionnya, Pak Erik turut mengucapkan selamat kepada Chung Mong-gyu setelah kembali terpilih sebagai Presiden sepak bola Korea Selatan untuk keempat kalinya secara beruntun. Kan sama Korsel udah. Pengen deh lihat Pak Erik salaman terus kerjasama sama Federasi Korea Utara. Pasti seru. Hehe, canda loh. Yang jelas kembali lagi, Garuda Muda nggak usah jiper.
Iya. Mau ditonton Kim Jong Un langsung di stadion pun, ya nggak ada masalah. Pokoknya gaspol, gak ono mundure, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja semuanya diberikan kelancaran. Amin. Karena meskipun udah lolos ke Piala Dunia, akan lebih terasa happy kalau kita bisa juga berprestasi di Piala Asia ini. Keren. Dan secara peluang, kita udah membuktikan jika kita punya kualitas untuk itu. So mudah-mudahan tim ini tetap kondusif dan mudah-mudahan Coach Nova nggak ujuk-ujuk diganti dengan alasan yang sulit dicerna akal sehat manusia. Iya benar. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oh iya Lur ya, di sini mentalitas seorang pemain tuh harus benar-benar sudah teruji dengan sangat baik Lur ya. Karena memang pertandingan demi pertandingan yang akan datang itu bukan hanya pertandingan di dalam negeri, akan ada pertandingan di luar negeri bahkan dunia. Walaupun sekalipun ditonton oleh Kim Jong Un, mentalitas seorang pemain atau timnas U17 harus tetap teruji dan juga jangan jiper dengan pemain-pemain manapun. Kita harus tetap lawan karena memang kita sudah membuktikan 2 tiket sekaligus Lur ya, masuk final Piala Asia dan juga tiket untuk menuju ke Piala Dunia. Itu sangatlah prestasi yang sangat membanggakan bagi Indonesia di timnas U17 ini Lur. Karena memang sekarang persepak bola Indonesia maupun senior ataupun junior seperti U17 ini sedang disorot dunia karena banyak sekali perubahan persepak bola Indonesia yang sangat signifikan Lur, dan mengejutkan dunia sepak bola. Itu sangatlah luar biasa kalau menurut gua Lur. Jadi walaupun kita sekarang timnas Indonesia kita sedang ada di atas puncak, kita nggak boleh sombong Lur ya. Kita tetap berserah diri dan juga tetap menganalisis, menaikkan terus potensi-potensi di Indonesia agar lebih dipandang oleh dunia. Begitu aja Lur reaksi dari UKS kali ini, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.